yang Bali Melih. Kalian pasti nanti Pak? Pak Jono. Pak Jono. Nah, pengalaman nyetir bus jangkar bumi kira-kira berapa tahun Pak di sana? Saya di sana kurang lebih nyopirnya antara 5 sampai 6 tahun gitu. 5 Sekitar sampai 6 itu. tahun. Ya. Kalau lupa tahunnya mungkin sakit diceritakan terkait dengan mungkin biaya trayek untuk penumpang. Nah, misalnya jenengan nyopir dari mana ke mana? Jogja Wonosari. Jogja, Wonosari. Waktu itu tarifnya masih 5.000 kalau nggak salah. 5.000. Ya. Jadi Jogja Wonosari kalau nggak salah 5.000 kok 4.000 saya lupa tuh. Nek nyopir seorang anu Mas, nggak memperhatikan biaya kok kondektur yang ngerti nih. Waktu tahun-tahun jenengan nyetir itu masih banyak penumpang waktu itu? Oh masih bagus Mas, masih bagus. Itu waktu 2000 yang paling banyak penumpang tuh 2010 Mas. Pas bergempa apa ya? Gempa tuh 2010 kalau nggak salah ya Mas. Gempa besar itu 2006. Ya? 2006. Oh 2006 ya gempa Batur itu. Iya. Oh dah itu penumpang pas banyak-banyaknya itu jangkar bumi masih jalan. Waktu itu ada berapa armada yang jalan? Kalau nggak salah 4 Pak ya waktu itu sekitar itu. Dilihat dari latar belakangnya siapa yang sering naik ini, pelajar atau pekerja atau apa? Lajon Mas, banyak-banyaknya lajon. Waktu itu masih banyak lajon. Kalau lajon tuh bayar nggak full ya Mas, 3.000. Oh, gitu ya. Itu ya udah biasa, kondektor udah hafal. Oke. Lajon tuh masih banyak waktu itu. Karena kendaraan roda 2 juga belum begitu banyak, penumpang masih banyak. Kemudian dalam sehari itu bisa berapa kali trayek Pak? Berapa kali PP nya? 3 PP. 3 PP ya. 3 PP itu istilah nek nggon kendaraan tuh telung tangkep Mas. Telung tangkep tuh turun naik setangkep, turun naik setangkep, terakhir turun lagi naik lagi setangkep, berarti 3 tangkep. 3 tangkep. Itu 6 jalan tuh 6 kali. Naik turun itu 6 kali. Oke. Start yang pertama kali jam berapa ini Pak? Jam 4 sekian gitu. Jam 4/4 kalau nggak salah. Kalau nggak 4:25 pas seperempat. Dari terminal Itu biasanya kalau berangkat nggak terminal, kalau jam pertama itu di pasar Mas. di Pasar Agusari. Ya, Oh. itu yang jam pertama. Jogja turunnya di terminal. Terminal waktu itu masih di anu Mas, di terminal Lawas tuh loh. Belum Giwangan. Oh, sebelum Giwangan. Oh, sebelum Giwangan. Terminalnya masih di sana waktu itu. Lalu untuk balik ke Gunung Kidul yang istilahnya satu tangkep atau rit pertama itu jam berapa naiknya dari sana? Itu timetable-nya di sana sekitar nggak lama, sekitar setengah jam timetable-nya di sana. Oh gitu ya. Ya, timetable istirahatnya nunggu urutan jam itu setengah jam. Ya, yang lama ya di sini timetable berikutnya, yang red kedua tuh bisa 1 jam. 1 jam di Gunung Kidul ini. Ya kurang lebihnya. Kalau ngetem yang kedua ini sudah di terminal Besole itu Pak ya? Belum, masih di terminal Argosari sini yang lama. Yang sebelah utara pasar itu? Sebelah timur pasar. Oh sebelah timur pasar. Kidul Besole, pasar Besole. Terminal Lawas. Itu terminal yang baru itu malah saya belum pernah, karena sudah berhenti nyopir. Oh dulu waktu jenengan nyetir itu ngetemnya itu di Terminal Kidul Besole itu, terminal Lawas yeah. Terus terminal Jogjanya di terminal Umbulharjo. Ya, Umbulharjo ya. Umbulharjo. Oh ya. Terminal yang Wonosari itu di sebelah selatan Besole. Kopan Besole itu Pak ya? Ya, sekarang buat kios-kios itu. Sepengetahuan panjenengan, kalau dari Gunung Kidul sendiri ada berapa perusahaan otobus Pak yang beroperasi waktu itu selain Jangkar Bumi? Selain Jangkar Bumi ada Pulung Sari, Birowo, Maju Lancar, sama Rawit Mulyo waktu itu. Kalau sekali jalan mungkin turun atau naik gitu rata-rata berapa penumpang Pak? Kisaran. Kalau waktu itu masih lumayan Mas. Lumayan. Lumayan. Rata-rata cenderung penuh terus ya? Ya minimal itu 3/4. 3/4. Ya, atau separuh itu pasti.
separuh itu pasti. Sekitar 20-25 orang itu pasti waktu itu. Lah memang kalau untuk seat sendiri atau jumlah tempat duduk itu 54. 54. Ya, kalau ekonomi kan 54 tempat duduk. Dan pakai yang bus tipe apa waktu itu, Pak? Waktunya Mitsubishi, semua bis Wonosari kan Mitsubishi. Okay. Semuanya rata-rata Mitsubishi, jarang yang pakai lain Mitsubishi. Okay. Kalau yang tipe waktu dirintis awal yang pakai jenis Ford itu saya belum tahu. Oh, jangan belum masuk ya? Belum. Saya masuk udah ganti yang garasinya udah baru, garasinya udah di Baliarjo. Jadi saya masuk di Jangkar Bumi itu garasinya udah di Baliarjo. Yang udah bus ya. Udah bus gede-gede. Bus gede ya. Udah ada waktu itu sudah bagus tuh waktu itu. Tahun sekian udah termasuk bagus-bagus. Jangan ingat nggak waktu yang tipe Ford itu yang termasuk perintis itu berhenti beroperasi tahun berapa itu, Pak? Malah belum tahu itu sama. Belum tahu juga. Belum tahu. Mungkin ada rekan kru atau sopir yang sempat cerita waktu masih pakai itu ada nggak, Pak? Generasi awal kru. Itu kelihatannya masih hidup orangnya. Itu rumahnya Selang. Kalau nggak salah Mbah Gangsar itu tahu. Namanya Mbah Gangsar. Itu kelihatannya tahu sejarahnya itu. Kebetulan ikut di Jangkar Bumi itu lama juga itu. Selang Wonosari. Selang Wonosari. Mbah Gangsar itu kelihatannya bisa cerita lebih banyak daripada saya. Saya kan termasuk baru. Kalau Mbah Gangsar udah lama. Kalau ini Pak, waktu itu dalam sehari tidak tangkap itu katakanlah apa ya, omsetnya dari setoran gitu. Nah, setorannya waktu itu setor 50, 70 itu udah tinggi, Mas. Udah bagus banget waktu itu. Sopir bisa bawa uang antara 20-25 ribu. Itu sudah istimewa. Ya tahun sekian tuh uang segitu wajib banget, Mas. Iya ya. Katakanlah kalau misalnya untuk kebutuhan pokok beras itu waktu itu harga berapa, Pak? Seingat saya beras itu masih 18.500. Saya itu 25 liter tuh loh. 25 kilo satu bagor. Itu kalau nggak salah 18.500. Artinya dengan sehari katakanlah dapat apa sisa dari setoran itu sekitar 25.000 tadi, Pak ya? Ya, sekitar itu waktu itu. Cukup hasil yang cukup tinggi, Pak ya? Cukup tinggi, sudah cukup tinggi itu. Nah, ya. Kalau dulu itu kerja 1 hari, libur 3 hari masih bisa makan, Mas. Masih bisa makan ya? Ya, tapi kalau akhir-akhir ini kan kerja 3 hari, libur sehari nggak makan kebalikannya. Nah, mungkin dari profesi atau kegiatan pekerjaan menjalani kru bus itu untuk kebutuhan keluarga apa aja, mungkin bisa nyekolahin anak sampai. Saya nyekolahin anak dari nyopir bis, Mas. Gitu ya? Ya, jadi anak saya sekolah itu dari hasil nyopir bis semua biayanya, jadi belum ada yang lain. Putra berapa? Anak saya 4. 4. Yang gede itu sempat ngambil D1 ya. Terus yang laki-laki nomor 2 tuh cuma STM sini, yang lain-lain SMA aja. Semua lulus dari hasil ya dari nyopir bis gitu ya. Nah, bisa untuk biaya, Mas, waktu itu. Betul. Biaya, ya. Bener, bisa untuk biaya sekolah. Ya termasuk diantaranya mungkin bangun rumah dan lain-lain, Pak ya. Ya kalau mau bangun rumah malah belum tak pikirkan waktu itu, karena fokusnya untuk biaya sekolah anak dulu. Pokoknya yang penting hutan ora kudanan gitu aja. Di rumahnya masih sederhana. Nah, selain di Jangkar Bumi, Pak, pengalaman nyopir angkutan di bus mana saja? Saya pernah nyopir bis malam sampai Pekanbaru, ya. Jambi, Palembang tuh waktu di Raharjo, Jogja. Terus di Pratama itu juga pernah sampai Sumatera. Ya. Terus Rawit Mulyo juga pernah Jakarta Wonosari. Kan pernah dulu trayeknya masih ekonomi, masih ada dulu. Nah, terus terakhir ya itu reguler itu Jogja Wonosari itu aja. Oh, reguler Jogja Wonosari yang ikut Jangkar Bumi ini ya? Rawit Mulyo pernah, Pulung Sari pernah, Jangkar Bumi terakhir. Oh, Jangkar Bumi yang terakhir. Ya. Nah, sekarang panjenengan buka bengkel. Nah, apakah kegiatan selama nyetir itu
Sehingga panjenengan punya pengalaman reparasi mobil, tahu mesin dan lain gitu ya. Ya, memang waktu nyopir itu kadang-kadang udah nyambi bengkel toh. Terus tak pikir-pikir repot kalau teman-teman sesuk preorar dadake, saya masih nyopir kan itu akhirnya tak putuskan udahlah saya buka bengkel aja berhenti nyopir. Oh, gitu. Gitu aja jadi bisa fokus bengkel. Di Ya reparasi kurang mobil. lebih 12-an tahun lah tak fokus di bengkel. Fokus di bengkel. Ya, Kalau pengalaman reparasi mobil atau mungkin sempat berlatih di bengkel mana atau memang karena rutinitas nyopir itu Pak? satu tidak mas. Otodidak ya? Ya, Karena rutinitas nyopir kadang-kadang juga ya ada pegang kerusakan mesin, dikit dibetulin sendiri. gitu aja. Jadi otodidak akhirnya ya berdasarkan pengalaman juga tuh Heeh. belum pernah ikut bengkel manapun, belum pernah ikut kursus. Jadi semua otodidak mulai dari kelistrikan, mesin, bodi itu semua otodidak. Iya ya. Karena aktivitas nyetir tadi sering bersentuhan dengan ya mesin mobil, bodi Ya mobil itu dan pasti lain. mas, Pasti ya. pasti tiap hari. Nah, gitu. Soalnya sebelum berangkatan kita harus kontrol mesin dulu, Iya. cek pulang kontrol lagi, lagi. ya. Jadi jangan sampai repot yang jalan. Nah, gitu. Sehingga Anda tahu bagaimana menangani mesin mobil rusak itu tahu ya dari situ ya. Ya, berdasarkan pengalaman itu juga. Oke lah, sekarang pengembangan sampai ke bukan hanya aspek mesin tapi juga bodi gitu. Nah, kalau bodi mungkin pengalaman las atau ngecat, nah itu dari mana? Otodidak juga. Otodidak juga. Otodidak semua. Gitu. Iya, semuanya otodidak. Bisa ngelas pun otodidak mas, karena punya las. Iya. Terus akhirnya bisa. Cuman gitu aja. Kalau untuk mobil yang mungkin tipe agak tahun belakangan ini ya agak Yang baru-baru mengikuti juga ya. mengikuti juga, walaupun belum punya alatnya. Artinya ketika ada yang mobil yang reparasi tahun muda itu juga bisa ya. Bisa, tapi kalau kelistrikan misalnya sudah pakai sensor semua ya agak kesulitan juga karena nggak punya alat. Oke. Iya. Nah, bisa disampaikan Pak alamatnya di mana nih bengkelnya nih Pak? Jalan Taman Bakti, nomor 135, RT 02, RW 20, Jeruk Sari, Wonosari. Oke, ya patokannya kira-kira sebelah barat Stadion, ya sebelah barat Stadion Jeruk Sari itu udah gampang nyarinya. Kalau di luar panggilannya Pak Jono Kabel itu banyak yang tahu, karena orang-orang yang ngasih nama itu orang-orang sopir-sopir itu Jono Kabel itu akhirnya ya kepangku Jono Kabel, jadi semua pada tahu. Mungkin selain bisa reparasi mobil, jenengan juga spesialis dalam kelistrikan Mobil ya. Mobil itu ya. Ya, kelistrikan. Ya hampir truk-truk tronton seluruh Gunung Kidul. Yeah. Itu saya semua yang sini. Ya, hampir semua. Apa kemudian kalau ada pelanggan yang pernah servis ke sini macet di tengah jalan itu juga menerima panggilan ke lokasi? Kalau pasien saya ya, misalnya pernah tak betulin di sini, kebetulan rusak di jalan, telepon tak parani mas. Oh, gitu ya. Sebagai servis. Pelayanan ya. Pelayanan ke pelanggan konsumen ya. Konsumen saya. Tapi yang sudah tadinya tak servis, kebetulan rusak di jalan, walaupun jauh tak parani mas. Asal telepon. Kalau yang di Surabaya telepon tuh cuman sering dari Surabaya telepon, terus hanya via telepon aja, tak perbaiki sini, saya sana yang ngerjakan, saya yang ngomong, nah, nanti udah pulang baru sini lagi dibetulin, cuman gitu aja. Kalau yang jauh, kalau yang untuk wilayah Wonosari sampai Patok itu tak parani.